Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam, NIM 2020-2126.3 di jurusan manajemen. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video seperti ini yaitu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir dari perilaku organisasi oleh dosen pengampu Ibu Sandra Bahasoan, SE, MM. Adapun materi yang saya bawakan yaitu tentang teori keturunan atau teori genetik. Baik, sebelumnya kita membahas dulu tentang pemimpin atau kepemimpinan. Baik, setiap manusia adalah pemimpin. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini dari awal hingga akhir pada dasarnya adalah pemimpin. Setidaknya ia adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin berarti sebagai mengetuai atau mengepalai dan memenangkan paling banyak. Jadi dapat diartikan bahwa seorang pemimpin merupakan orang yang terpilih dari sekelompok individu yang berfungsi sebagai pemandu, pelatih, serta pemilik kebijakan segala hal terhadap kelompoknya. Sepatutnya pemimpin ini berperilaku yang baik, taat beragama, selalu memikirkan kepentingan yang dipimpinnya dengan tidak melakukan kesalahan yang fatal, serta juga menjadi contoh teladan apa yang ia pimpin. Pemimpin adalah individu yang memiliki program dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan yang secara pasti. Muncul dua pertanyaan yang menjadi perdebatan mengenai pemimpin. Pertanyaan pertama itu, apakah pemimpin dilahirkan atau dijadikan? Kedua yaitu, apakah efektivitas seorang dapat dilahirkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain oleh seorang pemimpin yang sama. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu bahwa pemimpin itu dilahirkan, melihat bahwa seorang hanya akan menjadi pemimpin yang efektif karena dia dilahirkan dengan bakat kepemimpinannya. Paham yang menyatakan bahwa pemimpin dijadikan berpendapat efektivitas kepemimpinan seorang dapat dibentuk di tempat. Caranya adalah memberikan kesempatan luas kepada bersangkutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan. Sondang Pesiagian 1994 menyimpulkan bahwa seorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif jika seorang secara genetik telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat-bakat tersebut dipupuk, dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinannya, ditopang oleh pengetahuan teoretikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan. Untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu dapat dirumuskan dua kategori yang sudah barang tertentu harus dikaji jauh lebih lagi. Yang pertama yaitu keberhasilan seorang pemimpin satu organisasi dengan sendirinya dapat dialihkan kepada kepemimpinan oleh orang yang sama di organisasi lain. Kedua, keberhasilan teori memimpin satu organik tidak merupakan jaminan keberhasilannya memimpin organisasi lain. Teori kepemimpinan membicarakan tentang bagaimana seorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Mangunson 2004 menyatakan bahwa kepemimpinan telah dipelajari dengan berbagai cara, tergantung preferensi metodologi dan konsep kepemimpinan yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini mengenai kepemimpinan dapat diklasifikasikan dalam salah satu dari 4 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu sifat, yang kedua perilaku, yang ketiga pengaruh kekuasaan, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu situasional. Mari kita bahas pendekatan pertama. Pendekatan pertama itu sifat, menggunakan asumsi bahwa sejumlah orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa sifat yang tidak dipunyai orang lain. Namun, pendekatan ini banyak menuai kritik. Stockdale dalam Mangunson 2004 menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses aktif dan bukan semata-mata pemilikan sifat tertentu. Ada keterkaitan kerja anggota kelompok dengan pemimpinnya. Kritik lain dari Robbins dalam Mangunson 2004 yang mengemukakan 4 alasan: mengabaikan kebutuhan dari pengikut, gagal memperjelas pentingnya beberapa sifat,
tidak memisahkan sebab dari akibat, mengabaikan faktor-faktor situasionalnya. Adapun pendekatan yang kedua yakni pendekatan perilaku, memberikan perhatian lebih teliti terhadap apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemimpin dalam organisasinya. Pendekatan perilaku dibagi dalam dua kategori umum. Pertama, mengenai sifat dan pekerjaan manajerial. Bagaimana seorang pemimpin membagi waktu, menjelaskan isi kegiatan berdasarkan kategori, peran, fungsi, serta tanggung jawab. Kedua, penelitian yang membandingkan perilaku para pemimpinnya yang efektif dan tidak efektif. Perbedaan kedua pendekatan ini, sifat dan perilaku, terletak pada pengandaiannya, yang perilaku kepemimpinan itu secara dasar adalah bawahan dari lahir, atau kepemimpinan itu sebenarnya bisa dipelajari dengan reseptif. Yang kedua, dapat dirancang program kepemimpinan untuk membentuk perilaku yang efektif dalam pemimpin. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pengaruh kekuasaan. Aspek yang disorot adalah proses pemimpin mempengaruhi pengikutnya, seperti kedua pendekatan sebelumnya. Pengaruh juga memusatkan perhatiannya pada pemimpin dengan asumsi adanya hubungan sebab akibat dengan arah tunggal, pemimpin bertindak dan para pengikut beraksi. Efektivitas pemimpin ini dilihat dari jumlah jenis kekuasaan seorang pemimpin dan cara kekuasaan digunakan. Manguson 2004. Pendekatan yang keempat yaitu situasional, atau kemampuan pemimpin dalam situasional itu spesifik. Dalam pendekatan situasional, faktor-faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemimpin, sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik pengikut perlu diperhatikan. Manguson 2004. Ada beberapa pengelompokan teori tentang kelahiran seorang pemimpin, yaitu salah satunya teori genetik. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Teori ini berpandangan bahwa seorang akan menjadi pemimpin atas bakat kepemimpinannya yang dibawanya sejak lahir. Teori genetik ini dapat saja terjadi karena seseorang dilahirkan memiliki potensi termasuk memiliki potensi atau bakat memimpin, dan inilah yang disebut dengan basic factor atau faktor dasar. Itulah tadi pembahasan dari materi saya tentang teori keturunan atau teori genetik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.